Gempa di Turki yang berkekuatan 7,8 dan 7,5 skala Richter yang menewaskan lebih dari 41.000 orang dan menghancurkan puluhan ribu bangunan dan tempat tinggal. Di tengah kemalangan yang menjadi sorotan dunia, ternyata ada warga Turki yang melakukan penjarahan ke toko-toko, minimarket, atau swalayan. Mereka berbondong-bondong memasuki kawasan perbelanjaan untuk mengambil berbagai macam kebutuhan pokok, bahkan TV juga digoyong buat dibawa pulang, dan ada yang melakukan penjarahan menggunakan mobil pribadi yang mobil pribadinya ini diisi hingga mobil tersebut penuh. Ada juga nih yang mengambil barang-barang menggunakan troli hingga troli mereka penuh. Selain TV, mereka juga melakukan penjarahan barang-barang elektronik lainnya. Kalau dipikir-pikir, barang elektronik seperti TV kan bukan kebutuhan yang dipentingkan atau utama dalam situasi dan kondisi gempa kan? Nah, ini dia menjadi perdebatan di antara warga Turki yang merasa khawatir dan tidak nyaman dengan para penjara yang mengambil barang-barang elektronik di swalayan, sementara kondisi di sana sedang berduka. Tapi masih ada aja yang mengambil kesempatan untuk mencuri atau penjarahan seperti TV, komputer, smartphone, senjata, dan lainnya. Pada tanggal 6 Februari 2023, awal gempa berkekuatan 7,8 skala Richter dan disusul gempa 7,5 skala Richter yang menghancurkan bangunan serta rumah penduduk yang hampir mereka ini sedang tertidur. Karena kan gempanya datang antara subuh gitu, jadi rata-rata orang pasti pada tidur kan saat subuh hari. Gempa di hari pertama membuat warga yang panik mencari kebutuhan seperti minuman, makanan, popok bayi, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Jadi menurut media di Turki, warga yang panik tadi melakukan penjarahan ke supermarket atau swalayan terdekat. Hal ini dianggap wajar oleh beberapa orang, mengingat kondisi mereka yang selamat tidak sempat menyelamatkan barang-barang, apalagi barang seperti minuman atau makanan. Bahkan uang atau kartu kredit aja mereka nggak kepikiran buat membawa keluar. Penjarahan di sana bisa dikatakan semacam pencurian atau aksi kriminal. Mereka membawa senjata api, mereka mengambil uang tunai, perhiasan, dan kartu kredit beserta buku tabungannya. Dikabarkan mereka yang melakukan penjarahan menghancurkan jendela-jendela rumah, pagar toko, dan mobil di tengah-tengah warga yang juga kehilangan tempat tinggal karena gempa bumi. Aksi ini dilakukan secara terang-terangan alias di siang hari, di mana orang-orang pada sibuk melakukan pencarian warga yang masih terhimpit bangunan, bahkan menangis karena kehilangan anggota keluarganya. Para pemilik toko pun tak tinggal diam, bahkan banyak di antara mereka yang merasa frustasi dan menyuruh pekerja buat menjaga dan melakukan pemburuan ke para penjara yang egois. Salah satu warga Turki yang tinggal di daerah Hatay, Aylin Kabaskal, mengatakan merasa frustasi karena rumah-rumah di kotanya dirusak oleh penjahat setelah gempa yang menghancurkan negaranya. Warga lainnya yang tinggal di daerah Antakya bernama Mehmet Bok, 26 tahun, yang sedang mencari sanak saudaranya tapi malah melihat para penjara yang agresif. Mereka menghancurkan jendela, pagar toko, bahkan mobil-mobil. Karena kondisi yang tidak kondusif di tengah-tengah kemalangan, tapi ada beberapa orang yang sengaja mencari keuntungan, membuat pihak berwenang Turki menangkap 50 orang yang melakukan penjarahan setelah gempa 7,8 skala Richter. Pemerintah setempat pun memberlakukan kebijakan di mana jaksa dapat menahan orang yang melakukan penjarahan selama 3 hari atau 4 hari jika terbukti melakukan kejahatan penjarahan saat negara dalam keadaan darurat. Presiden Turki Erdogan yang mendengar warganya banyak dijarah oleh sekelompok orang pun geram. Ia mengatakan dengan tegas kepada orang-orang yang terlibat dalam penjarahan atau penculikan akan memberikan sanksi ke pelaku dan memberikan perlindungan ke korban yang harta bendanya dijarah. Sementara guys, di Suriah bagian barat laut yang negaranya hampir dikuasai oleh pemberontak juga berseberangan dengan dunia barat, sedang terjadi bentrokan baku tembak senjata api yang membuat beberapa organisasi yang melakukan penyelamatan ke korban gempa yang harusnya dievakuasi tapi harus menangguhkan kegiatan penyelamatan karena di sana itu kondisinya lagi nggak stabil gitu. Tim penyelamat dari negara Jerman aja terpaksa harus menghentikan operasi penyelamatan korban yang masih terhimpit runtuhan karena kondisi keamanan di sana sedang terjadi bentrok di mana ada perselisihan dengan kelompok-kelompok atau organisasi yang berbeda paham gitu. Bahkan beberapa negara menarik tim penyelamat karena khawatir akan keselamatan nyawa warga negaranya.